Uh. Yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bulbul, ketemu lagi nih di video Indonesia Keren bersama Sekdit kita. Siapa lagi kalau bukan Sekdit Sastra dan Budaya. Nah, kira-kira di video Indonesia Keren kali ini kita bakal ngapain ya, Rizky? Nah, jadi di video Indonesia Keren kali ini kita akan memberikan seputar informasi mengenai peninggalan sejarah yang ada di Kota Bogor nih. Salah satunya Prasasti Ciaruten ini, Besti. Yuk simak videonya, jangan di skip ya. Prasasti Ciaruten merupakan batu peringatan yang berasal dari masa kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi. Nah, prasasti ini ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Prasasti ini dipahat pada sebongkahan batu andesit yang ditulis dengan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Prasasti Ciaruten terletak di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Lokasi ini terletak sekitar 19 km sebelah barat laut dari pusat kota Bogor. Dulu Bapak. Salam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kami dari OSIS buat masuk ya Pak? Ya, boleh silakan. Terima kasih Pak. Bapak konten nama Bapak siapa? Nama lengkap Auga Suwandi. Bapak penjaga atau pengurusnya di sini? Ya, Bapak sebagai penjaga yang pelestari karena memang bekerja di sebuah lembaga pelestarian cagar budaya. Kalau dilihat, bagaimana sih Pak awal mula sejarah ditemukannya batu tulis ini? Kalau mengenai tentang awal mula sejarah ya, yang namanya Nusantara itu memang dilihat dari prasasti ini merupakan sejarah awal berdirinya Nusantara, mengenai tentang kerajaan-kerajaan yang pernah ada dulu. Salah satunya Tarumanegara. Ini awal berdirinya atau pembuatan prasasti ini merupakan tanda peringatan atau sebuah dokumen yang menceritakan tentang peristiwa kejadian tentang perjalanan seorang raja yang diagungkan pada saat itu. Awal ditemukannya di mana Pak? Kalau awal ditemukannya memang di sungai Ciaruten, di bawah sana 50 meter lah dari sini, dari tempat yang sekarang 50 meter jaraknya. Kalau dilihat dari batunya sih lumayan gede ya Pak. Ini cara pengangkatannya bagaimana? Kalau memang dilihat dari batunya ya prasasti ini memang ya lumayan besar lah. Beratnya pun mencapai 8 ton ini. Kalau untuk mengangkatnya memang masih manual. Cara mengangkatnya jadi menggunakan alat tarik, seling. Ya, seling itu tali baja. Nah, disambungkan ke katrol, kemudian ditarik dengan rantai kecil dengan tenaga manusia. Jadi melibatkan banyak orang. Termasuk 2 universitas pada saat itu dilibatkan, UI dengan UGM. Dan menjadi tenaga kasar yaitu masyarakat sini, masyarakat sekitar. Ukiran ini Pak, artinya apa Pak? Bukan merupakan ukiran sih, ini merupakan aksara yang dibuatkan atau sebagai bukti yang menyebutkan tentang sang raja. Ini merupakan aksara Pallawa yang memang berkembang pada masa kerajaan Tarumanegara tersebut. Mungkin yang yang tahu artinya cuma kerajaan aja tahu orang-orang. Iya, memang sebagian tulisan ini ada yang berpendapat ini merupakan aksara atau bahasa mantra. Ini digunakan hanya oleh para raja atau para pemimpin pada saat itu. Aksara Pallawa, tapi memang bahasa Sanskerta karena memang ada pengaruh budaya dari India masuk ke tanah Jawa ini, ke Pulau Jawa. Oh iya Pak, untuk selama bulan puasa ini untuk pengunjungnya itu bagaimana? Apakah berkurang atau? Ya, bukan berkurang lagi yang namanya kunjungan, apalagi ini kan memang kebanyakan dari sekolah ya. Kalau untuk kegiatan bulan puasa ini memang nggak ada apa-apa dengan anak sekolah, tapi pengunjung memang sangat berkurang. Bahkan dikatakan memang bulan puasa ini paling ya bisa dihitung dengan jari gitu ya, paling selama sebulan
puasa ini paling 50 orang paling banyak ya. Punten Pak, kalau boleh tahu yang menjaga awal itu emang Bapak atau ada yang selainnya? Bukan, sebetulnya yang menjaga awal mengenai tentang peninggalan-peninggalan yang ada di sini memang orang tua Bapak, termasuk kakek yang dulu memang merawat semasa benda-benda ini belum ada perhatian dari pemerintah. Oh, ini pasti lama-lama apa ya? Tulisannya Makan oleh waktu. Akan terkikis. Iya. Ya, jadi pasti sebuah benda yang namanya benda yang merupakan buatan manusia, hasil aktivitas manusia, memang suatu saat mungkin entah dari tulisan memang akan terjadi pemikisan, karena tidak boleh kita berubah lagi mengenai tentang tulisan ya. Jadi banyak faktor, terutama dari faktor manusia juga, dari faktor alam, faktor manusia. Harusnya memang benda yang bernilai historis ini ya harus memang dijaga, ditambah keamanannya ya, apa kalau bisa ya pakai kaca, karena banyak dipegang oleh kita seperti kita dilus-lus begini. Ini ada faktor zat asam garam di sini menempel di sini, otomatis lambat laut akan menjadi terjadi proses pemikisan. Kira-kira ada rencana nggak Pak buat dibatasin pakai pagar gitu? Kalau untuk pengajuan sudah, mungkin untuk realisasi Bapak tidak tahu ya, itu karena menunggu kebijakan ya. Kebijakan memang rencana sudah ada, sama apalagi ini yang aslinya, yang di museum aja replika itu dikacain, masa yang aslinya tidak. Itu. Huruf angka di situ itu apa ya Pak? Punten. Nah itu huruf atau aksara di situ merupakan pindahan dari prasasti ini. Nah itulah bunyi ya. Jadi memang itu bisa disebutkan bahasa Matra, memang ada lagamnya. Kalau kita ucapkan ya bisa berdiri bulu kuduk kita itu. Bukan bahasa sehari-hari intinya. Itulah pendapat orang-orang yang memang belum mempelajari tentang aksara ini. Berarti kalau yang ada di papan ini itu hasil tulisan manusia Pak? Ya itu sebagai terjemahan dari seorang ahli, Profesor Doktor Uka Chandra Sasmita itu. Karena dia memang mempelajari. Kalau kita jangankan huruf seperti ini, aksara Sunda saja sudah banyak yang tidak tahu. Karena sebagian kecil itu dipelajari di sekolah. Nggak kayak zaman Bapak dulu, memang bahasa Sunda itu memang benar-benar sebagai bahasa budaya kita itu harus diangkat. Bahasa yang paling kaya itu bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Orang Sunda. Pak, kira-kira ditemuinya tahun berapa ya Pak? Nah, di sini banyak situs, jadi penemuan tahunnya memang berbeda-beda. Kalau situs Ciaruten atau yang dikenal dengan prasasti Ciaruten ditemukan tahun 1863 oleh masyarakat dan yang melaporkan ke lembaga pemerintahan orang Belanda. Disitulah tercatat nama orang Belanda, namanya N.W. Hopperman. Sedangkan yang kebun kopi atau prasasti Tapak Gajah ditemukan sejak dilakukan penebangan hutan, penelitian untuk perkebunan milik orang Belanda yang bernama Van Motman dan Jonathan Rick, yaitu tahun 1864. Beda 1 tahun dengan prasasti Ciaruten. Nah, ke sebelah utara ada lagi temuan waktu penelitian ekspedisi orang dari Amerika dan Belanda tahun 1968 diteruskan 1970 sampai 1971. Itu ada merupakan tatanan batu atau yang disebut zaman masa prasejarah, yaitu zaman megalitik. Jadi memang banyak temuan. Ya, tapi untuk tempat ini sendiri dibuatnya ya karena memang ini harus ada pengamanan, harus ada pelindung, makanya dibuatkan museum situs. Nah semenjak diangkat ya selang beberapa tahun kemudian dibuatlah cungkup situs-situs yang ada di sini. Nah, museum situs ini sudah mengalami beberapa kali pemugaran, yang dulu awalnya memang pakai atap, pakai injuk, sekarang diperbaiki, jadi sudah 3 kali pemugaran ini untuk museum-museum bangunan-bangunannya. Selain ini ada apa lagi sih Pak situs di sini, di daerah sini?
ini kan disebut kawasan situ Kawasan Ciaruteun. Ciaruteun, ya. Jadi artefaknya itu Prasasti Ciaruteun, Tapak Gajah, Batu Umpan, Arca Polinesia, Prasasti Muara Cianten. Mungkin yang belum ditemukan pun dan belum kita selesaikan penelitiannya memang masih ada karena ini kawasan. Dan juga berdasarkan catatan dari Cina, ini kawasan yang sekarang jadi Ciaruteun dulu adalah merupakan kota tua. Nah, kota tua yang disebut Olotan itu orang-orang Cina tahun 420 yang menuliskan tentang kebesaran Tarumanegara di Jawa Barat. Apakah bekas sebuah kota mungkin hanya meninggalkan jejak prasasti? Tidak mungkin kayaknya. Mungkin ada tinggalan-tinggalan lain yang belum ditemukan. Ya Pak, cukup. Terima kasih banyak Bapak udah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan informasi sesuai dengan pertanyaan adik-adik semua. Nah, terima kasih Bapak. Sama-sama. Makasih ya Pak. Bapak makasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Seperti yang sudah kita lihat tadi, banyak sekali peninggalan sejarah di Indonesia yang sebenarnya harus dilestarikan keberadaannya. Salah satunya Prasasti Ciaruteun Batu Tulis ini. Harapannya semoga kita semua, terutama kita sebagai seorang pelajar, harus bisa menjaga, merawat, dan melestarikan agar tempat sejarah ini terus lestari. Dan jangan lupa tunggu video Mari Kita selanjutnya. Kunjungi, Lindungi, Lestarikan. Dadah, Bulbul.